dalam kenyataan kita nggak bisa menghindari emosi negatif. Orang-orang bilang uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Mereka berbohong. Uang bisa untuk membeli kopi, dan kopi membuat orang bahagia. Tempat ngopi yang bisa menambah kebahagiaanmu, ya Suksma Coffee. Yuk langsung ke Suksma Coffee di Jalan Nangka Utara nomor 317 Tonja Denpasar. Tepatnya di belakang ATM BNI atau cek Instagramnya @suksmacoffee. Temukan kebahagiaanmu sekarang juga. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Hai Sobat Bi, jumpa lagi. Kita berada di Suksma Coffee hari ini. Ya, kita lanjutin toxic positivity. Kalau segmen sebelumnya kita udah bahas nih Mbak, tapi nampaknya di segmen ini kita perlu review lagi sebenarnya toxic positivity ini seperti apa. Itu singkat aja reviewnya. Karena nanti banyak banget bahasan kita. Tapi kita mau kasih tahu dulu ataupun mau ucapin terima kasih ya buat Suksma Coffee yang sudah support kita di sini. Akhirnya kita bisa podcast di sini karena udah berkali-kali kita cancel datang ke sini. Ya ampun. Untung aku nggak ikut cancel. Hampir hari ini cancel lagi karena suara saya tiba-tiba bengek. Jadi Suksma Coffee ini di Jalan Nangka Utara nomor 317 Tonja Denpasar, tepatnya itu di belakang ATM BNI. Jadi gampang banget, di pinggir jalan kamu bisa nemui Suksma Coffee. Oke, kita lanjut bahas tentang toxic positivity. Kita review dulu deh Mbak. Kalau di segmen sebelumnya kan udah dijelasin, tapi kita review dikit. Toxic positivity ini seperti apa sebenarnya? Iya, toxic positivity ini menghindari emosi negatif. Nah, karena apa? Karena emosi negatif ini kan nggak nyaman gitu ya, jadi dihindari. Nah, kemudian yang muncul sebenarnya apa? Dalam kenyataan kita nggak bisa menghindari emosi negatif. Kita punya dong emosi negatif, emosi positif kita punya juga. Seharusnya jadi dia nggak dihindari. Ya nggak dihindari dong. Terus diapain? Diapain ya? Enaknya diapain? Oke, terus? Misalnya kayak gini contohnya. Kamu itu loh, don't worry ya, be happy ya. Terus abis gitu mengatakan gini, iya kamu sih sebenarnya kamu kuat loh, tapi loh kamu tuh gampang nyerah gitu. Itu toxic positivity. Toxic. Jadi nggak mempercayai orang. Jadi seharusnya memang orang tuh ada rasa putus asa, ada rasa takut, ada rasa sedih, ada semua rasa cemas ada. Nah itu sebabnya. Tapi sebenarnya rasa emosi negatif ini sebenarnya kalau tadi itu kan lebih dihindari gitu ya. Tapi sebenarnya emosi negatif semua orang kan ada fase punya emosi negatif ini seharusnya diapain gitu. Nah seharusnya, ini kalau orang yang toxic positivity konsep positifnya itu berlebihan. Jadi dia itu fake good gitu ya. Nah kalau misalnya harusnya ketika kita memiliki emosi negatif kita rasakan aja. Kita kelola. Iya. Misalnya aku lagi sedih nih. Pain ya. Aku jiwit gitu ya, harus dirasakan ya. Enggak juga. Ya misalnya kita sedih. Jadi ketika aku sedih misalnya aku udah jadi contoh nih, aku sedih nih ceritanya. Udah, gak usah sedih kamu, yang penting bahagia. Itu toxic positivity. Kamu bisa nggak? Nggak usah sedih, kamu harus bahagia. Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu lagi sedih ya? Iya. Sedih. Terus? Rasanya gimana? Ya nggak enak gitu sedih. Oke. Kok bisa sedih gitu? Apa yang terjadi? Misalnya. Nah, kalau kita itu nggak tahu, kalau kita nggak merasai rasanya emosi negatif, bagaimana kita bisa memberi empati ke orang lain? Empati itu kita merasai perasaannya tanpa kita menjadi korban dari perasaan itu sendiri gitu. Jadi misalnya kayak kita ngomong emosi negatif ini diekspresikan, perlu diekspresikan. Ekspresikan seperti? Misalnya kalau marah ya misalnya. Kalau misalnya marah meledak-ledak kan merugikan gitu. Tapi kalau ngomong misalnya, aku lagi marah nih ya, aku lagi marah. Tahu nggak? Aku lagi marah sama Jimmy. Ini kan banyak batunya. Jimmy lempar aku batu, kan marah. Jim, sorry ya Jim, perbuatanmu melempar batu ke aku itu membuat aku marah, karena aku sakit. Tapi kan aku tidak mengatakannya, hei Jim, kamu dasar titit gitu ya. Nggak apa-apa kalau di YouTube boleh. Enggak dong, enak. Kau ini. Terus, tapi kita harus ekspresikan rasa marah itu. Iya, gitu. Jadi rasakan saja, kelola aja rasanya. Marah ya, udah selesaikan nggak? Kalau kita nggak bisa merasakan, kita nggak ngerti cara mengelola marah itu.
Kalau sedih juga gitu. Kok sedih ya? Ya udah sedih. Kalau kita nggak pernah merasakannya, menghindarkan itu ya, kita nggak tahu. Jadi kadang kayak orang mengatakan perasaannya tuh 6. Ini sedih, kecewa atau apa? Nah itu biasanya terjadi pada anak-anak kecil yang tantrum. Kenapa tantrum? Karena nggak bisa mengekspresikan perasaannya. Kalau ibunya bilang, nggak apa-apa, kamu baik-baik aja, dia nggak tahu bahwa ini sedih, ini kecewa, ini menyerah, ini putus asa, dia nggak tahu. Terus kelola, kalau memang sedih ya dikelola. Ya udahlah, kalau aku sedih, saatnya aku sedih, dirasakan aku sedih. Mungkin aku bisa menulis cerita, menulis diary, jurnal gitu. Nah, kebetulan aku dikasih buku kayak gini nih. Thank you ya Jim sama Putra. Nanti aku terapkan Instagramnya. Cerita pada orang yang dipercaya. Kemudian menuliskan di buku harian atau apa, menuliskan di email, menuliskan di WA atau apa. Nah, kemudian memahami. Aduh, gimana ya? Kalau sedih dipahami, jangan dihakimi. Oh, kalau aku sedih tuh aku berarti bodoh, aku nggak bisa mengendalikan emosi negatifku. Itu menghakimi. Menghakimi diri sendiri. Kalau atau bisa juga kalau itu dilakukan terus-menerus menghakimi orang lain. Terus gini loh, suka sekali orang tuh ngebanding-bandingin aku sama orang lain gitu loh ya. Misalnya ya, oh kamu kurang kuat dibandingkan aku lebih kuat. Tahu nggak apa yang aku alami? Kamu nggak lebih kuat dari aku misalnya. Lu gitu aja nangis yang semangat dong gitu. Nah ini toksik. Kemudian toksik. Nah ini ada, sosial media ini juga ada baiknya ada enggaknya. Ngaruh loh ya. Yang diposting orang biasanya sisi-sisi apa? Positif atau negatifnya? Positif. Iya, dia fake good. Jadi dia fake itu kayak ya gimana ya, sorry ngomongnya nggak enak juga. Agak munafik gitu ya. Munafik tapi munafik memperlihatkan baik-baikannya aja. Tapi yang jelek nggak diperlihatkan gitu. Nggak jujur sama diri sendiri kan akhirnya. Oh berarti itu nggak ngaruh ke, bahasanya aku nih lihat posting-postingan kayak gitu ngaruh ke aku? Apa ngaruh ke orang yang posting kan itu? Misalnya kau tahu misalnya, terus udah jelas dia kemarin baru patah hati, terus dia ngomong, hey hidup itu harus bahagia, single bahagia, padahal single happy. Sebenarnya dia datengin Putra, ngomong, Putra gila, aku mau potong kepalaku rasanya, rasanya aku mau bunuh diri, aku patah hati misalnya. Tapi kita lihat sosmednya kayak gitu, kita tahu, jadi kan toksik gitu ya. Nah terus lupa. Berarti itu salah ya? Karena kalau aku pribadi, kalau aku ya Mbak ya, mungkin ini bisa diluruskan, mungkin ada beberapa sobat B ini juga. Sambil aku minum kopi ya. Sobat B ini juga. Buyar kan konsentrasiku kalau gitu. Jadi misalnya nih sobat B ini sama mungkin kasus kayak aku. Aku tuh kalau aku mikirnya ketika aku punya sosial media, aku kayaknya nggak perlu deh nunjukin kesedihan aku ke publik gitu. Maksudnya ke orang-orang ketika misalnya aku sedih, aku lagi putus cinta sama seorang, terus aku kayaknya aku nggak perlu ngumbar ini deh ke sosial media buat apa gitu. Karena aku mikir gini Mbak, salah atau enggak ya? Aku mikir belum tentu semua orang itu bakalan prihatin dengan keadaan aku. Mungkin aja ada yang nertawain aku dengan aku memposting sedih, itu salah? Iya, enggak. Itu benar. Kalau memposting sesuatu yang, kok di mana? Ini kan gini, ini konsumsi media ini kan untuk banyak orang. Yes. Terus ngapain kita ekspresikan seperti itu? Ketika orang itu membaca, dia juga sedih gitu ya. Tapi untuk apa? Maksudnya begini, harus jelas ya esensi yang saya katakan. Misalnya, lu udah tahu nih orang udah baru patah hati ya, terus dia posting, hai aku happy single, padahal dia nangis-nangis ke rumah kau gitu. Berarti jadi kan dia fake, tidak sebenarnya dia munafik. Jadi kan sebel orang dia tahu dia gini. Kan akhirnya orang ini biasa menipu perasaannya sendiri. Untuk apa? Untuk faking good, untuk dilihat good, untuk terlihat sisi kehidupannya tuh selalu good. Tapi kalau dituliskan nggak apa-apa, misalnya, aku sedih, aku patah hati, ya melok juga gitu loh. Artinya, wah orang yang sedang patah hati seperti diriku ini, ya aku rasakan ini, misalnya, nggak apa-apa. Tapi bukannya kayak drama queen gitu loh, meratap-ratap gitu loh, misalnya, iya kan? Berarti dalam waktu yang sama dia sebenarnya udah patah hati, tapi dia buat konten seolah-olah dia baik-baik saja. Kayak misalnya pas aku patah hati gitu ya, aku pilih monyet ya, monyetnya itu gini, gitu. Terus aku bilang, aku lagi patah hati, ya nggak apa-apa.
Monyet. Kenapa monyet? Iya karena aku kan lagi sendirian gini, aku pikir aku kayak monyet ini ya, lucu ya. Jadi aku bikin lucu juga ya. Aku sedih tapi aku pikir ya ini harus ku alami kan. Jadi aku bikin humor juga deh sama diriku. Tapi aku tulis, wah, gua lagi patah hati nih. Tapi monyetnya melongok gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Aku kan nggak ngomong, wah single happy. Ya aku nggak happy waktu single itu gitu. Karena aku mencintai orang itu gitu. Oke, berarti ini kan balik lagi karena media sosial ini ternyata ngaruh ke toxic positivity ini. Terus kita kan jadi nggak punya me time gitu ya. Me time apa? Lu kalau lu lagi marah, diem aja dulu misalnya. Lalu marahnya dengan cara yang benar. Misalnya? Jimmy, sorry ya Jim, kamu baik Jim selama ini Jim. Tadi itu Jim, ngapain ya? Kamu kok lempar batu sama aku Jim? Sakit loh aku Jim, aku marah Jim. Kamu baik. Loh memang kamu baik Jim. Tapi satu saat ini kamu sedang melempar batu, ini ada apa? Oh sorry mbak, mungkin aku nggak sengaja misalnya. Jadi mengekspresikan kemarahan juga bisa seperti itu. Nah direct ya, lugas, asertif. Tapi, nah ini tergantung budaya. Aku juga tipe orangnya kan spontan ya, lu tahu ya. Tapi kadang, oh iya dong. Spontan. Tapi kadang orang jadi mikir ini spontan apa gimana gitu ya. Karena nggak biasa untuk bicara direct gitu. Terus cari me time. Kalau sedih, marah, kecewa, ya udah diam dulu, me time, rasakan. Lalu disitulah kita kemudian mencari solusi diri kita. Oke, itu cara gitu. Menghindari toksik, mengekspresikan emosi negatif juga gitu ya Mbak ya dari tadi ya. Tapi nanti menghindari toxic positivity ini. Jadi toksik sekali lagi melebih-lebihkan ya pikiran positif, padahal itu kita sedang mengalami hal yang negatif. Jadi kayak ditutup-tutupi gitu, dihindari lah gitu. Oke, nanti kita lanjut lagi karena kamu sedih ya? Enggak. Aku baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke, nanti kita lanjut di segmen selanjutnya. Kita mau tahu juga tadi ciri udah sedikit di ini juga ya, tapi kita mau lebih dalam lagi ciri. Terus kan ngeganggu juga toxic positivity ini. Iya. Gimana sih caranya agar misalnya aku nih ternyata toxic positivity, gimana caranya biar aku nggak toxic positivity terhadap orang lain ataupun tidak menjadi sumber toxic positivity ini. Kita lanjut di segmen selanjutnya. Kita masih di Suksma Coffee di Jalan Nangka Utara nomor 317 Tonja dan Pasar belakang ATM BNI. Kita tulis nanti deh halamannya. Mulutnya harus tonje gitu. Oke, kita balik. Supaya